film begitu. Ketemu dia isi otaknya. Aduh. Oke, lanjut bro, serem juga nih. Nah, itu bukan kejadian pertama aja mas bro. Maksudnya pembacaan pikiran itu berkali-kali terjadi, bukan hanya ke gua, tapi ke murid-murid yang lain. Dan untungnya kami itu dinasihatin sesuatu yang menunjang perjalanan kita gitu, perjalanan para monyet ini untuk agar tidak keluar jalur. Kalau memang tujuannya ke arah Tuhan, ya sesuatu yang keluar dari situ ya masih dipangkas lah sedikit-sedikit. Kalau murid yang nggak mau bilang, ya sudah, dia yang masuk ke dalam pikiran kita gitu. Dibongkar. Oh lo beruntung Iya. banget ya di Ya, di ya itu. masa-masa muda lagi aktif-aktifnya ada guru yang bisa ngasih arahan. Oh keren. Karena gue waktu itu kan juga belum punya guru ya bro, masih ngeraba-raba gitu sampai akhirnya ketemu lo gitu. Oke lanjut bro. Iya mas bro, jadi gua harus bilang kalau keberadaan sang guru itu sangat penting banget di perjalanan spiritual, apalagi perjalanan pencarian ke arah yang lebih tinggi ya, ke pencarian Tuhan. Itu penting banget karena lewat beliau-beliau ini yang bisa menerjemahkan apa-apa aja yang kita tidak bisa lihat gitu mas bro. Saran gua sih cari yang memang benar-benar kompeten. Jadi ya paling enggak bisa membimbing dirinya sendiri atau ya kayak ini kan kebukti gitu mas bro. Maksudnya sang guru itu bisa baca pikiran itu udah biasa lah. Di dalam dunia guru murid itu baca pikiran murid itu udah biasa mas bro. Kalau gua salah satu parameter yang gua bisa kasih yang minimal dia tahu apa masalah kita tanpa kita harus bicara ke guru kita. Itu minimal itu. Nah, jadi oleh sebab itu tampilan fisik nggak penting ya bro ya. Iya betul. Tampilan fisik nggak penting. Yang penting dia bisa bimbing kita kan mas bro. Dan dia bisa tahu ketika kita ada masalah, walaupun jaraknya, walaupun terhambat jarak gitu mas bro. Jadi misalnya kita lagi nggak ketemu gitu, kalau memang gurunya kompeten, begitu kita ada masalah itu sang guru bisa tahu gitu mas bro. Oke. Ya, dan memberikan masukan-masukan sesuai dengan masalah yang kita hadapin. Jadi gue bisa bilang dari beberapa guru, Kang A ini guru pertama gue mas bro. Guru pertama ya, oke. Iya. Guru pertama aja levelnya udah begini. Ya, jadi mengenai itu, mengenai pembacaan pikiran, itu gue pernah tanya ke sang guru, Kang, ya Nyet, gimana Nyet, gitu. Gini Kang, gua nih kan penasaran nih, gitu, kok Kang bisa baca pikiran ya, gitu. Apa sih kelihatannya nih keren gitu. Gue juga pengen bisa gitu, ajarin dong gitu maksudnya. Oh itu gampang Nyet, gitu katanya.
oke, gampang, terus saya mesti ngapain nih, Kang, gitu. Gini ya, jadi gini, kalau kamu telanjang, maka kamu akan melihat orang lain telanjang, gitu. Oke. Nah, kalau kamu memasang topeng, maka kamu juga akan melihat orang melihat topengnya orang, gitu. Oleh sebab Iya. itu, kamu harus membuka topeng kamu agar kamu bisa melihat orang lain telanjang. Tuh. Jadi kamu harus tampil telanjang apa adanya, baru kamu bisa melihat orang lain tampil apa adanya. Oh. Gitu. Itu jeder, Mas Bro. Jadi Iya, secara prinsip kita harus jadi orang apa adanya, terbuka, itu secara iya, mental, iya. apalagi itu. Ya, jadi kita mesti gini. Kebanyakan kita tuh kita tampil itu nggak apa adanya, Mas Bro. Kita nggak terbuka. Apa yang kita katakan terkadang itu tidak sama dengan apa yang ada di hati kita, gitu. Jadi kita kepengennya kita sebenarnya apa ya, punya punya kejelekan A gitu, akhirnya kita tutupin seolah-olah kita nggak punya kejelekan itu. Hmm. Nah kalau Kang A ini enggak, dia Hmm. jeleknya apa dia cerita, Hmm. dia punya kelebihan apa dia juga cerita, gitu bro. Dia punya kelebihan nih, misalnya dia bisa ngerakin ini, ada tuh kan apa ya namanya tuh, apa ya yang gerakin sendok tele apa ya, telekinesis Telekinesis. ya. Apa sih? Telekinesis ya. Ah, Telekinesis tuh kayak orang, lupa deh. Ya pokoknya itulah, pernah nonton. ah. Jadi dia apa yang dia bisa lakukan dia cerita, apa yang dia belum bisa lakukan dia juga cerita, yang walaupun itu nggak masuk akal gitu. Kayak misalnya dia bisa ngerakin sendok garpu itu berterbangan di dapurnya, itu dia bisa lakukan, dia cerita gitu. Uh, dan dia juga bilang cerita, jadi ininya gua ini bukan guru yang paling tinggi gitu. Dia cerita, Jujur ada ya. jujur Mas Bro, ada guru-guru lain yang di atas gua, ada awan-awan, dia waktu itu bilangnya awan, ada awan-awan lain itu yang gua masih harus tembus itu awan gitu. Jadi ada level-level yang di atas gua, dan gua masih berusaha tembus level itu. Dia bilang gitu, tapi untuk dia sampai di level dia aja, kalau gua ceritain ini semalaman nggak habis. Gak cukup ya, saking Iya banyak. tuh. Oke. Iya, karena sampai di level beliau itu aja itu harus sudah bisa menentang hukum fisika, Mas Bro. Jadi kita harus tidak bisa mempercayai bahwa tangan kita terpentok oleh tembok gitu, bahwa kalau tangan kita kalau ketemu tembok itu secara fisika kan harusnya mentok. Dia pernah sebut untuk sampai di level aku gitu, kamu harus nggak percaya kalau tangan ini bisa terbatas dengan tembok itu, tangan ini harus bisa tembus itu. Wah itu, udahlah, gua waktu itu udah nggak bisa mikir, ya sudahlah, yang penting gua berusaha apa yang terbaik dulu deh di level gua. Ngerti. Ini relate banget sih. Kalau kalau cerita dikit aja ya, maksudnya kalau Iya, kita tampil apa adanya, maka yang datang ke kita juga apa adanya ya. iya betul. Oke. Bagus, Jadi mantap. pesannya untuk bisa membaca pikiran, pesan dari beliau itu seperti itu. Terus mungkin teman-teman juga sempat ya ketemu apa ya, semacam orang-orang pinter lah di luar sana gitu kan.
astrologi mungkin, atau mungkin ya pembaca-pembaca inilah, pembaca-pembaca yang memakai media tertentu kayak seperti itu. Dukun paranormal gitu ya. Ya kayak gitu. Nah itu yang perlu gua garis bawahi di sini adalah itu sang guru gua waktu itu, Kang A ini, Kang A itu benar-benar yang dikatakan itu tanpa media, tanpa tanpa media alat kayak gitu, dia langsung direct. Set, kamu itu lagi mikirin gini, orang yang kamu pikirin itu gini, karakter itu gini, gitu. Jadi langsung, Mas Bro, nggak pakai muter-muter. Jadi kalau zaman sekarang itu ada yang namanya itu Barnum Effect, Mas Bro. Nah, Barnum Effect ini itu biasa disebut dengan efek Forer. Itu ada yang namanya Barnum Effect. Jadi kisahnya gini, ada waktu itu profesor apa dosen gitu lah, anggaplah dosen lah ya, namanya itu Forer atau Barnum itulah namanya Forer. Dia ngumpulin 39 mahasiswa. 39 mahasiswa itu 39 mahasiswanya disuruh ngisi semacam kuesioner gitu, Mas Bro. Jadi semacam kayak kuesioner kepribadian lah. Tulis semua 39 mahasiswanya disuruh tulis, sudah dikumpulin kan. Oke, sudah selesai, kumpulin ke saya, kata Forer. Oke, saya akan pelajari ini. Dalam 1 minggu ke depan, saya akan sudah punya gambaran tentang kepribadian kalian masing-masing gitu. Oke, akhirnya suruh pulang tuh. Pas 1 minggu kemudian, itu 39-nya dikumpulin, tapi ditemuinnya satu-satu, Mas Bro. Ditemuin satu-satu. Jadi, oke, Anton gitu ya. Ini nama inilah ya. Kalau yang Anton jangan tersinggung apa ya namanya lah ya. Iya. Ya, anggaplah misalnya Anton gitu ya. Contoh ini ya Mas Bro ya, kalau Anton jangan tersinggung ya. Anton, sini kamu gitu. Iya Pak dosen, iya Pak Murar. Oke, masuk ke ruangan saya gitu, udah. Sendiri dia. Besok karakternya si Anton ini dikasih tahu Mas Bro. Jadi kamu itu gini. Jadi misal gini ya, misal dibilang nanti aja. Jadi karakter si Anton ini dikasih tahu Mas Bro. Jadi kamu itu karakternya begini, kamu suka begini, kamu nggak suka begini, kamu sifatnya begini. Oke, benar apa enggak? Tuh, benar. Gitu. Oke, kasih skor. Kalau akurat semua kasih 5, kalau nggak akurat semuanya kasih 0. 0 sampai 5 skalanya kasih berapa? Dikasih nilai. Gitu, oke. 39 orang itu dipanggil semua satu-satu. Dan hasilnya itu mengejutkan. Hasilnya itu total rata-ratanya itu 4,26 Mas Bro, skala 5. Hampir mendekati benar ya berarti ya. Iya, hampir akurat. Jadi 80% lebih akurasi pembacaannya si Forer ini. Dan ternyata habis itu semua mahasiswanya dikumpulin Mas Bro. Habis itu dibuka tuh rahasianya. Jadi ini dibuka, ternyata sifat yang dibacakan itu dari satu orang sampai ke 39 itu sama Mas Bro. Sama. Artinya gini, si Forer itu membacakannya gini. Jadi kamu ini orangnya sabar, tapi terkadang kamu menjadi pemarah di situasi tertentu. Terus kamu mempunyai kepribadian yang mengasihkan bagi sebagian orang, tapi di mata orang tuamu kamu kadang-kadang sangat menjengkelkan.
Uh, terus oke, kamu tuh suka seni, tapi masih banyak sekali hal-hal yang belum kamu gali di bakat kamu. Kamu tuh sebenarnya bakatnya luar biasa. Walaupun kamu suka seni, tapi ada dalam diri kamu yang uh, suka dengan logika. Cuman bakat itu mungkin belum terpendam atau belum sepenuhnya keluar. Jadi kamu mesti mengusahakan itu. Nah, itu kata-kata itu dibacakan sama persis ke 39 orang. Dan hasilnya akurasinya 4,26. Itulah yang disebut dengan Barnum Effect. Jadi Barnum Effect itu pembacaan karakter orang yang sebenarnya itu semua orang tuh ngalamin, Mas Bro. Semua orang tuh mempunyai sifat seperti itu. Gitu. Ya kan kita semua punya bakat yang belum digali. Iya, betul. Gitu. Kita semua suka dengan seni. Tapi kita juga mempunyai unsur logika. Itu kan setiap orang, Mas Bro. Habis itu tadi aku bilangnya apa aja ya tadi ya? Ada bakat yang terpendam. Ya, semua orang kan sabar, marah di waktu-waktu apa? Di waktu-waktu tertentu. Itu kan setiap orang, Mas Bro. Iya. Baik orang pemarah maupun orang penyabar itu senang dibilang sabar dan marah di waktu-waktu tertentu. Itu benar, Mas Bro. Nah, itu dibacain ke setiap orang, itu hasilnya adalah akhirnya sama gitu, akhirnya akurat, dan orang yang dibacakan itu merasa bahwa orang ini itu hebat dan bisa membaca pikiran dia. Nah, itu disebut Barnum Effect, dan itu banyak disalahgunakan. Disalahgunakannya gimana, Bro? Disalahgunakannya ya sama ya dukun-dukun itulah, Mas Bro. Itu. Nah, bedanya yang Kang A ini itu nggak gunain ini, Mas Bro. Oke. Itu langsung direct to the point, yang kalau misalnya dia ucapkan itu udah nggak mungkin general gitu, nggak mungkin general. Jadi misalnya kamu tuh suka sama cewek di dalam impian kamu, itu tuh ceweknya itu rambut pirang, panjangnya sekian senti gitu. Itu kan nggak setiap orang punya rambut pirang, Mas Bro. Spesifik banget ya. Apalagi ini di Asia gitu kan, jarang banget gitu. Contohnya lagi, karakter yang kamu impikan ini berasal dari negeri dongeng, di negeri bla 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 kayak gitu. Itu kan spesifik banget, Mas Bro. Iya. Itu nggak mungkin pakai Barnum Effect, itu nggak mungkin kena gitu, Mas. Nah, hati-hati, maksud gue gini, Mas Bro. Banyak orang yang mengaku-ngaku bisa membaca pikiran, tapi hati-hatilah dengan orang yang menggunakan Barnum Effect agar kita nggak terjebak. Berarti sebenarnya orang awam melihat Barnum Effect itu kayak hebat gitu ya. Meskipun mungkin ada trik-triknya ya buat dia bisa menyimpulkan karakter orang ini apa berdasarkan Barnum Effect, kan pasti ada teknik-tekniknya ya. Supaya dia juga kalau untuk Barnum Effect itu ada guideline-nya. Jadi ada sekitar berapa ya? Sekitar 15 kalau nggak salah. 15 kuesioner ya? Pertanyaan. 15 kata-kata Barnum. Jadi salah satunya itu potensi yang belum digali. Habis itu Barnum yang lain itu misalnya yang tadi tuh, jadi kamu itu penyabar, tapi di saat-saat tertentu kamu akan menjadi seorang yang pemarah kayak gitu. Itu ada apa ya, pola, polanya, Mas Bro. Dan pola itu dikumpulin sama Barnum. Dan kalau ini kan udah zamannya AI ya.
Mm-mm. Uh, kalau teman-teman kepengen tahu, ketik aja nanti di AI, tulis, kasih tahu saya contoh Barnum Effect, itu keluar Mas Bro. Oh, ya. Dan contoh Barnum Effect itu gua pernah coba Mm-mm. uji itu, yang disebutkan oleh AI itu gua pura-pura ramal ke orang itu kaget Mas Bro. Uh, itu merasa gua kayak sakti banget gitu kayaknya. Padahal gua cuma bacain apa yang ditulis sama AI gitu. Jadi suatu kata Barnum itu bisa digunakan ke setiap orang gitu Mas. Ya. Uh, Tinggal persentasenya berapa persen tiap orang kan nggak sama ya. Ya betul. Kalau di sini dari risetnya Pak dosen tadi, Pak dosen Forer itu 4,26 tingkat akurasinya skala 5. Artinya ya 85%-an lah. Sekitar 85%-an. Ya kayak kamu tuh orangnya sabar, tapi marah di waktu-waktu tertentu. Ya iyalah, misalnya baru bangun tidur, lagi lapar, lagi macet, kan? Dia nembak kata-kata kalimat umum, cuma spesifiknya kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Ya. Iya, betul Mas Bro. Oke. Bedanya dengan Kang A nggak pakai begitu, langsung to the point, ya kan? Iya, betul. Dan itu langsung ke masalah yang kita hadapin gitu Mas Bro. Nah, kita kelihatannya lagi bermasalah. Masalah itu bukan berarti sesuatu yang kita benci loh. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita terlena itu juga masalah kalau misalnya kita membicarakan konteks perjalanan spiritual ya. Jadi nah itu butuhnya kita seorang guru. Kalau di apa ya, di kita tuh kan ada yang basisnya itu basis guru sama apa ya ininya ya pokoknya itulah Mas Bro. Maksudnya berbasis guru dalam pencarian Tuhan. Ya seperti itu. Jadi gua harus ulangi sekali lagi bahwa perjalanan ke arah sana, apalagi sesuatu yang kita tidak familiar, di area mistik, di area ranah gaib itu benar-benar butuh orang yang benar-benar capable di situ, yang benar-benar bisa membimbing kita, menuntun kita melalui jalan itu, karena itu benar-benar penuh dengan jebakan dan lubang di sana sini yang kita sendiri nggak tahu. Apa yang butuh seorang pembimbing. Itu sama kayak dokter. Kalau kita ingin jadi dokter kan kita nggak bisa belajar dari buku Mas Bro. Iya. Kita butuh belajar langsung dari sang gurunya dokter, yaitu dosen dokter. Kita butuh belajar dari beliau. Ya. Betul Mas Bro. Kita belajar sendirian pakai buku itu nggak bisa Mas Bro. Ada istilahnya tuh kalau boleh ngutip tuh di salah satu ajaran agama itu seperti jembatan yang bentuknya itu setipis rambut tapi dibelah 7. Itu ya, sebenarnya simbolik kalau jalan spiritual itu ya tidak semudah yang orang bayangkan, bahaya lah, jadi harus ada guru pembimbing. Ya betul. Nanti di next sesi berikutnya mungkin yang seperti apa sih guru, ciri-ciri pembimbing yang ini bener bro. Karena banyak orang ngaku-ngaku guru sekarang. Betul. Ya nanti di next pertemuan ya kayaknya. Iya, boleh. Atau di pertemuan yang kapan gitu. Sama gue juga butuh cerita apa impact yang terjadi di dalam diri gue
serta pengalaman-pengalaman apa sih yang gua pernah rasain, ataupun kan Mas Bro, monyet putih juga kan ada tuh pengalaman-pengalaman setelah bertemu dengan sang guru. Itu kan ada perubahan-perubahan yang terjadi tuh, pasti Iya, ada benar. tuh. Benar ada. Ya, kita nanti butuh cerita itu di Wih, pertemuan mantap. berikutnya. Makin Oke deh, lama Mas Bro. makin apa ya, level pedesnya makin pedes nih. Oke, brother. Oke. Thank you nih udah sharing-sharingnya. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Makasih monyetku Oke. udah berbagi. Oke, sama-sama. Selamat istirahat semua. Iya, dadah, bye-bye. Dadah. Wait.